Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang gaya renang. Yang pertama ada gaya kupu-kupu. Pengertiannya, gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade dan lomba-lomba resmi yang lain. Dibandingkan dengan gaya renang lainnya, berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari perenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan, dikombinasi dengan dorongan kaki bersamaan. Gaya kupu-kupu pertama kali ikut dalam lomba renang pada tahun 1993. Teknik gaya kupu-kupu. Yang pertama ada teknik start. Teknik ini dimulai dengan posisi berdiri di atas balok start dengan tubuh sedikit membungkuk ke depan dan lutut ditekuk sedikit. Yang kedua, posisi tubuh. Pada teknik ini, posisi tubuh mengambang dengan posisi telungkuo yang sejajar dengan di bawah permukaan air. Pertahankan posisi tubuh dari kepala, bahu, pinggang, hingga kaki sedatar mungkin dengan permukaan air untuk memperkecil hambatan. Kedua tangan berada di atas kepala. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam teknik ini, yaitu satu, bagian kepala naik sedikit saat pengambilan nafas, dua, tidak terlalu dalam ketika melakukan hentakan kaki. Yang ketiga ada gerakan lengan. Teknik ini diawali dengan memasukkan kedua lengan ke dalam permukaan air. Berikut langkah-langkah melakukan gerakan lengan pada renang gaya kupu-kupu, yaitu ada menangkap atau catch. Setelah tubuh masuk ke dalam air, lengan digerakkan keluar, kemudian diteruskan dengan gerak menangkap. Yang kedua ada meraih atau downsweep, menggerakkan pergelangan tangan dan siku yang sedikit ditekuk ke arah bawah, lalu keluar dan meraih air. Yang ketiga ada menarik atau insweep, tangan ditarik ke dalam dan ke belakang di bawah kepala dekat badan. Di angka 4 ada mendorong atau upsweep, mendorong lengan ke belakang kemudian mengeluarkan lengan dari dalam air. Yang kelima ada pemulihan atau recovery, mengangkat siku ke atas permukaan air kemudian putar sendi bahu untuk memindahkan lengan ke depan. Lalu ada teknik gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya renang kupu-kupu sebenarnya sama dengan gerakan kaki pada renang gaya bebas. Bedanya adalah gerakan kaki pada renang gaya bebas digerakkan secara bergantian, sedangkan gerakan kaki pada renang gaya kupu-kupu digerakkan secara bersamaan. Lalu ada teknik pengambilan nafas. Cara pengambilan nafas pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan. Gerakan mengambil nafas dilakukan pada saat kaki melakukan tendangan ke bawah dan lengan mendorong ke belakang untuk keluar air. Lalu ada koordinasi gerakan. Gerakan kaki, lengan, dan pernapasan yang dilakukan secara bersamaan itulah yang disebut teknik koordinasi gerak. Gerakan kaki dan lengan perlu dilakukan secara bersamaan terutama sewaktu tubuh bergerak naik turun pada permukaan air. Lalu ada gaya punggung. Pengertiannya, gaya punggung adalah berenang dengan gaya posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gaya punggung mulai dikenal sejak sekitar tahun 1912. Teknik gaya punggung. 1. Rilekskan seluruh tubuh. 2. Luruskan punggung semaksimal mungkin sehingga tubuh bagian depan berada di atas permukaan air. 3. Usahakan pinggul, kepala, dan leher agar tetap rileks dan dalam posisi yang lurus dan dengan badan. 4. Ayunkan lengan ke atas dan putar belakang kepala sehingga kembali ke air. Pastikan lengan selalu berdekatan dengan telinga saat memutar. 5. Jaga lengan agar lurus dan merapat. 6. Saat satu lengan yang sedang mengayun ke bawah air secara bersamaan, putar lengan yang lain ke atas. 7. Terus ayunkan kedua lengan dalam memutar pergantian. 8. Bersamaan dengan gerak tangan, gerakan kaki, dan tendangan mengepak. Cara pengambilan napas pada renang gaya gaya punggung sama seperti yang dikerjakan pada renang gaya bebas. Sebagai patokan, apabila yang bersangkutan mampu mengambil udara dengan memutar kepala ke atas kanan, seperti di saat gaya punggung mengambil nafas di saat ke kiri melakukan fase istirahat.
Pada dasarnya, koordinasi gerakan kaki dan napas bisa dikerjakan setelah menguasai secara akurat dari masing-masing bagian, yaitu kaki dan pernapasan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.